Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Budiman, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bandung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual modul 1.3 dengan materi visi guru penggerak. Dalam mewujudkan visi, kita dapat menggunakan landasan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif merupakan landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam organisasi di sekitar, baik di masa lalu atau di masa depan. Pelaksanaan dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal yang baik yang telah ada di sekolah, kemudian mencari cara untuk mempertahankan. Selanjutnya, memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka dapat menggunakan langkah metode Bagja. Bagja sendiri terdiri dari 5 unsur. Yang pertama adalah B. B kepanjangan dari buat pertanyaan, di mana buat pertanyaan utama yang menentukan arah. Kemudian yang kedua adalah A, kepanjangan dari ambil pelajaran, dimulai setelah pertanyaan utama disepakati. Yang ketiga adalah G, dengan kepanjangan gali mimpi bersama, di mana kita menyusun narasi kondisi ideal. Kemudian yang keempat adalah J, dengan kepanjangan jabarkan rencana, di mana kita mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah A, kepanjangan dari atur eksekusi, di mana kita membantu transformasi rencana menjadi nyata. Lebih tepatnya, untuk B, buat pertanyaan itu berisi perumusan pertanyaan sebagai penentu arah terkait perubahan yang diinginkan. Kemudian A atau ambil pelajaran itu berisi pengumpulan berbagai pengamalan positif yang telah dicapai di kelas atau di sekolah serta pelajaran yang dapat diambil dari hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah G atau gali mimpi bersama, berisikan penyusunan narasi tentang kondisi ideal yang diharapkan di lingkungan. Di sini visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Kemudian yang keempat, J, dengan kepanjangan jabarkan rencanamu, berisikan rumusan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Yang terakhir adalah A, dengan kepanjangan atur eksekusi, berisikan keputusan dalam langkah-langkah yang digunakan. Kemudian siapa yang diajak dan pasti terlibat. Selanjutnya, bagaimana strategi yang akan digunakan serta aksi-aksi lainnya. Dari hasil analisis kanvas Bagja yang telah saya lakukan, saya menemukan visi saya sebagai seorang guru penggerak, di mana visi saya adalah terwujudnya peserta didik yang beraksi, bertakwa, aktif, kritis, santun, dan inspiratif. Kemudian muncullah prakarsa perubahan. Di sini, prakarsa perubahan yang saya ambil adalah meningkatkan dimensi beraksi pada peserta didik yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Berikut ini adalah kanvas Bagja yang telah saya buat. Pada buat pertanyaan utama, saya membuat pertanyaan bagaimana cara efektif dalam meningkatkan dimensi beraksi pada peserta didik melalui kegiatan pembelajaran. Dan berikut adalah tindakan yang saya lakukan. Berikutnya yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya buat ada 4. Di antaranya, siapakah yang memiliki peran dalam penerapan dimensi beraksi? Yang kedua, kegiatan apa yang dapat meningkatkan kompetensi pada dimensi beraksi? Yang ketiga, situasi apa yang dilihat dalam pembelajaran yang menunjukkan dimensi beraksi? Dan yang keempat, keterampilan apa yang saya miliki dalam membantu meningkatkan kompetensi pada dimensi beraksi. Berikut ini adalah jawaban dari ambil pelajaran.
Yang ketiga, pada gali mimpi, saya membuat beberapa pertanyaan. Di antaranya, apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi pada saat mengimplementasikan dimensi beraksi pada pembelajaran berjalan dengan baik? Dan yang berikutnya, bagaimana strategi yang digunakan agar dimensi beraksi dapat diterapkan selain dalam kegiatan pembelajaran? Dan berikut adalah tindakan yang saya lakukan. Kemudian yang keempat, saya membuat 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah langkah konkret yang dapat dilakukan dalam implementasi dimensi beraksi pada peserta didik? Yang kedua, apa saja praktik baik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dimensi beraksi pada peserta didik? Dan yang terakhir, apa yang dapat dijadikan target dalam ketercapaiannya guru yang dapat meningkatkan dimensi beraksi? Berikut adalah tindakan yang saya rencanakan pada kanvas Bagja Jabarkan Rencana. Kemudian yang terakhir, pada kanvas Bagja A, atur eksekusi, saya membuat 2 pertanyaan. Di antaranya, siapa yang melaksanakan, mengarahkan, dan memantau saya dalam mewujudkan peningkatan dimensi beraksi pada peserta didik? Kemudian yang kedua, siapa saja yang memiliki tanggung jawab mengevaluasi, merefleksi, dan memonitoring pelaksanaan dimensi beraksi pada pembelajaran agar berjalan dengan baik dan konsisten? Berikut ini adalah tindakan yang dapat dilakukan. Dari kanvas Bagja, visi, serta prakarsa perubahan, saya mengambil sebuah pesan bahwa mengimplementasikan dimensi beraksi merupakan upaya dalam membentuk karakter sebagai cermin dari budi pekerti dan budaya sebagai guru penggerak. Mari bersama-sama menjadi bagian dari penggerak yang dapat memberikan pencerahan dan ide-ide bagi warga sekolah dalam penerapannya. Karena dari hal terkecil, perubahan berawal dan tumbuh menjadi kebanggaan. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.